Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sepasang suami istri ditangkap karena berjualan ganja. Cabuli anak di bawah umur. 2 orang pelaku diringkus polisi. Dituding melakukan insest. Keluarga tertuduh laporkan Wali Kota Bukit Tinggi ke polisi. Ratusan jemaah Tarekat Naksabandia di Sumatera Barat serentak melaksanakan Salat Idul Adha 1444 Hijriah pada hari Selasa. Salah satunya di Surau Baru Pauh, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Gema takbir terdengar berkumandang di Musala Surau Baru Pauh, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jemaah Naksabandia ini mendatangi surau atau musala untuk melaksanakan Salat Idul Adha. Penetapan jatuhnya 10 Zulhijjah 1444 Hijriah dilakukan berdasarkan kalender jemaah Tarekat Naksabandia sendiri, serta metode hisab dan ruqyat, dalil, ijtimak, dan kias kitab munjid. Metode penghitungan ini pun sudah diyakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Perhitungan sama, melalui hisab, ru'yah, dalil, ijma', kias. Dari mata melalui kitab munjid hari ini. Berarti tadi malam sudah takbiran gue? Sudah. Untuk hewan korban kita nih? 1 ekor kambing. Betul. Dan hari ini juga ya? Hari ini sendiri. Kalau untuk jamaah kita nih ini dari mana saja? Dari Solo, pesisir. Pada tahun ini, jemaah Naksabandia Surau Baru ini berkurban 1 ekor kambing yang nantinya akan dimasak dan dimakan bersama-sama. Alfi melaporkan dari Padang. Sepasang suami istri di Kenagarian Kuranci Hilir, Padang, Pariaman ditangkap anggota Res Narkoba Polres Pariaman. Selain sebagai pemakai, keduanya nekat mengedarkan narkoba jenis ganja. Pasangan ini disergap di sebuah warung miliknya. Saat digeledah polisi, didapati 1 paket ganja di dalam saku celana Samsul. Melihat suaminya digeledah, sang istri mencoba menghilangkan barang bukti dengan cara lari ke belakang rumah. Namun polisi tak mau kehilangan buruannya dan menggeledah seluruh rumah. Hasilnya ditemukan lagi barang bukti lainnya sebanyak 25 paket ganja ukuran sedang dan kecil yang disimpan di bawah kasur. Polisi juga menyita sejumlah uang dan telepon genggam. Dalam keterangan polisi, pada Selasa siang, kedua tersangka sangat kecanduan ganja, sehingga nekat untuk menjadi pengedar ganja karena kebutuhan ekonomi. Yang pertama faktor ekonomi, kemudian yang kedua memang pengaruh lama juga karena dulunya pernah pakai jual, akhirnya untuk stok dijual aja lagi. Dengan faktor ekonomi. Kalau yang istrinya juga pemakai? Istrinya tidak, hanya sekedar membantu aja untuk suami istri melancarkan usahanya. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Bukan Pekanbaru, ya Malaysia. Alirannya Medan. Medan. Sejumlah petugas kepolisian dari sektor Padang Utara mendatangi rumah korban pencabulan di daerah Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Pusat Kota Padang, pada Senin siang, usai mendapatkan laporan warga. Sesampai di lokasi, seorang pelaku berinisial RI, 25 tahun, telah lebih dahulu ditangkap warga karena kepergok melakukan tindakan asusila terhadap seorang anak di bawah umur. Untuk menghindari amarah warga, pelaku langsung dibawa polisi ke Polsek Padang Utara
untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diinterogasi petugas, ternyata pelaku melakukan aksi bejatnya kepada korban bersama rekannya. Petugas yang melakukan pengembangan akhirnya menangkap rekan pelaku di lokasi lain dan dibawa ke Polsek Padang Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari keterangan polisi, kedua pelaku melancarkan aksi bejatnya saat kondisi rumah korban sedang sepi. Namun kali ini berhasil dipergoki warga sekitar. Rumah daripada korban udah merasa curiga karena si pelaku tersebut naik ke atas rumah itu ibaratnya bebas karena orang tua dari si korban udah merasa percaya, udah menganggap itu keluarganya. Jadi terjadi 10:30 waktu itu ketahuan oleh seorang ibu-ibu ya, dengan mata kepalanya tertangkap tangan dan dilaporkan kepada Pak RT. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal tentang pencabulan dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Merasa dirugikan akibat berita inses yang viral di media massa, sang ibu dan keluarganya melaporkan Wali Kota Bukit Tinggi ke Mapolresta. EY, sang ibu yang disebut-sebut melakukan inses dengan anak kandungnya, mendatangi Mapolresta Bukit Tinggi dengan ditemani anggota keluarganya, para niniak mama dan pari paga Nagari Kurai Limojorong. Mereka kemudian diterima oleh Kasat Reskrim Polres Bukit Tinggi untuk menerima laporan pengaduan tersebut secara tertutup. Selama sepekan terakhir, berita hubungan badan sedarah atau inses yang dilakukan ibu dan anak kandungnya sendiri di Kota Bukit Tinggi menjadi sorotan tajam masyarakat luas. Adalah Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar, yang mengungkap hal tersebut kepada masyarakat umum dalam suatu kegiatan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Disebutkan bahwa sang ibu telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan seorang anaknya sejak 11 tahun yang lalu. Dia dari SMA sampai usia 28 tahun berhubungan badan dengan ibu kandungnya. Percaya Bu? Itulah dunia sudah tua. Kami sedang karantina dari usia SMA sampai usia 28 tahun. Ibu kandung. Bapaknya ada bapaknya di rumah. Ibunya usianya 51, bapaknya 83, satu rumah. Kepada awak media, Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi AKP Fetrizal menyebutkan bahwa pihaknya akan memproses laporan tersebut dan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Barat. Yang pertama adalah dari saudari EY melalui kuasa hukumnya melaporkan tentang pencemaran nama baik terhadap pemberitaan yang sebelumnya sudah viral. Yang kedua, pengaduan yang kami terima yaitu dari perwakilan dari Nini Mama Kurai Limojorong. Nah, laporan tersebut sudah kami terima di Polresta Bukit Tinggi dan nantinya akan kami lakukan koordinasi dengan Polda Sumatera Barat terkait dengan penanganan perkara yang atas laporan yang kami terima. Usai memasukkan laporan pencemaran nama baik dan pembohongan publik, tokoh adat dan pihak keluarga yang merasa dirugikan juga mendatangi kantor DPRD Bukit Tinggi untuk menyampaikan surat pernyataan sikap mereka. Jika melihat perjalanan kasusnya, laporan itu akan kandas di tengah jalan. Pasalnya, dalam pidatonya, Wali Kota Bukit Tinggi tak menyebutkan nama pelaku inses tersebut. Tim Liputan Berita Padang melaporkan.